pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian GMI Ebenezer Kenten Palembang. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan, tetaplah berdoa. Doa adalah kekuatan. Orang yang tekun berdoa akan semakin kuat menghadapi persoalan hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata demikian, tetaplah berdoa. Pada suatu hari ada sebongkah batu hitam besar sekali, dia katakan begini, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghancurkan saya. Lalu datang sang api, aku akan menghancurkan engkau sang batu yang sombong, engkau akan kuhancurkan dengan kekuatan panasku. Lalu dia membakar batu itu dengan kekuatan apinya. Tapi akhirnya ketika akhir dari peperangan itu, api juga kalah dan menyerah. Lalu datang sang besi. Aku akan menghancurkanmu dengan kekuatanku. Besiku akan mencengkeram batu-batumu dan akan menghancurkannya. Engkau akan kupukul dengan kekuatanku. Tapi akhirnya besi juga menyerah. Meskipun tenaganya besar, batu lebih besar. Lalu datang sang air. Sang air katakan begini, aku akan menghancurkanmu. Dan sang batu katakan, hahaha, bagaimana engkau bisa menghancurkan aku? Engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Engkau hanya air yang menetes. Lalu sang air katakan, aku akan menetesi engkau batu, dan dari atas aku akan terus menetes, kata air. 1 hari, 2 hari, 3 hari sang batu terus tertawa dan menertawakan apa yang dibuat oleh sang air. Lalu akhirnya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya batu itu sedikit demi sedikit berlubang karena tetesan air setiap hari. Akhirnya lama-lama batu itu pecah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang yang tekun akan berhasil dalam hidupnya. Hari ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Dalam segala situasi, dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan. Doa itu bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan atau kita ada kebutuhan lalu kita berdoa. Tapi doa itu adalah kekuatan. Ketika kita berdoa, maka ada sesuatu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Sehingga kita mampu menghadapi persoalan. Oleh karena itu, doa itu sangat penting. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu berdoa. Dia bangun pagi-pagi sekali, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Lalu pada malam hari, sesudah dia menyelesaikan semua pelayanannya, dia menyingkir dari orang banyak dan dia cari tempat untuk berdoa. Lalu doa yang sangat terkenal adalah ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, akan menghadapi maut, menghadapi penderitaan, menghadapi penyiksaan dan penyalipan. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetesan keringatnya seperti tetesan darah yang menetes ke bumi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, doa itu hubungan dua arah antara Allah dan manusia. Doa itu juga merupakan sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu kita banyak menceritakan situasi keadaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menceritakan isi hati kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi banyak orang Kristen ketika berdoa isinya hanya meminta. Minta sehat, minta sukses, minta berhasil, minta semua hal-hal yang baik-baik. Apakah salah doa yang seperti itu? Tentu tidak salah. Tapi kita sebagai orang Kristen harusnya lebih dewasa lagi
dalam doa-doa kita. Isilah doa-doa kita itu bukan hanya permintaan, tapi sebagai ucapan syukur segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Dan dalam doa itu, karena doa itu adalah satu komunikasi, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bukan kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Banyak orang memaksakan permintaannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberi apa yang dia minta. Banyak orang Kristen yang ngambek. Orang kita Batak bilang mandele. Kita orang Kristen harus jadi orang Kristen yang dewasa. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Jangan memaksakan kehendak kita jadi kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dalam doamu dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.